PTMA 1L. Interaksi dalam kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1L ingin mempresentasikan integrasi Helianthus biomimicry perovskite system, inovasi adaptif fotovoltaik berbasis nanoteknologi dengan optimasi IoT tracking system untuk efisiensi energi terintegrasi. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stephen Halim dari Rekayasa Nanoteknologi. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Kimberly Nadine Halim dari Prodi Teknologi Sains Data. Nama saya Gabriel Alexander Paltiti-Juno dari Teknologi Sains Data. Perkenalkan nama saya Tamim Kasan Sombing dari Teknologi Data. Perkenalkan, nama saya Luther Sanes Mendra dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Manar Hamamunaja dari TRKB. Perkenalkan, saya Najmail Faras dari Prodi Rekayasa Teknologi. Perkenalkan nama saya Fauzil Aldo dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Elmira Konferensi Ahmad dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Mikael Kanasimatupang dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, saya Raden Abia Faisal Azhara Surenata dari Prodi Teknik Elektro. Baik, untuk krisis energi, baik untuk latar belakang sendiri, krisis energi global dan peningkatan emisi CO2 mendorong kebutuhan energi terbarukan, terutama energi surya. Namun, teknologi panel silikon konvensional masih terbatas dengan efisiensi sekitar 20-22% dan bersifat statis hingga kurang optimal dalam menangkap cahaya matahari. Sebagai solusi, material perovskite menawarkan efisiensi tinggi, kemampuan penyerapan cahaya yang kuat, serta biaya produksi yang lebih rendah. Di sisi lain, alam memberikan inspirasi melalui heliotropisme bunga matahari atau Helianthus annus yang mampu mengikuti arah matahari untuk memaksimalkan cahaya yang kemudian diadaptasi dalam sistem panel surya berbasis tracking. Oleh karena itu, diajukan Helianthus Biomimicry Perovskite System, yaitu integrasi material perovskite, desain biomimetik, dan sistem IoT tracking cerdas untuk menciptakan sistem energi surya yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Produk pertama dari biomimetic sound tracking yang mana mengadopsi mekanisme heliotropisme bukan matahari untuk mengarahkan panel surya mengikuti pergerakan matahari secara otomatis. Sistem ini meningkatkan penerimaan cahaya sepanjang hari sehingga energi yang dihasilkan lebih optimal dibandingkan panel statis. Terus kedua adalah perovskite IoT Smart Energy System yang dimana mengintegrasikan sel surya perovskite berefisiensi tinggi dengan teknologi IoT untuk pemantauan dan pengendalian real time. Kombinasi ini meningkatkan efisien konversi energi, memudahkan pengelolaan sistem, serta mendukung operasional yang adaptif dan berkelanjutan. Oke, lanjut untuk cara kerja produk. Untuk sel surya perovskite, uh, sel surya perovskite ini dimulai ketika foton dari cahaya matahari diserap oleh lapisan perovskite. Energi foton tersebut menyebabkan elektron tereksitasi dan terpisah dari hole, sehingga terbentuk pasangan pembawa muatan. Elektron ini kemudian bergerak menuju lapisan transfer elektron, sedangkan hole bergerak menuju lapisan transfer hole. Kedua muatan tersebut selanjutnya mengalir melalui rangkaian luar dan menghasilkan arus listrik yang dapat dimanfaatkan untuk mengoperasikan berbagai perangkat elektronik. Untuk yang kedua, kita mempunyai teknologi Helianthus Biomimicry. Sistem ini itu gunanya untuk maaf. Selanjutnya untuk teknologi Helianthus Biomimicry. Sistem ini menggunakan sensor cahaya untuk mendeteksi arah datangnya sinar matahari dan juga mengukur intensitas cahaya yang diterima dari berbagai arah. Data dari sensor kemudian dikirim ke mikrokontroller yang berfungsi sebagai pusat pengendali.
Microcontroller membandingkan intensitas cahaya yang diterima setiap sensor dan juga menentukan arah yang memiliki penyinaran paling kuat. Berdasarkan informasi tersebut, microcontroller mengirimkan perintah kepada motor penggerak untuk memutar atau mengubah kemiringan panel surya sehingga permukaannya selalu menghadap ke arah matahari. Keunggulan produk dari inovasi tenaga surya ini adalah pertama, memiliki efisiensi konservasi yang unggul, di mana karena kita menggunakan material perovskite berbasis nanoteknologi, se- material tersebut dapat meningkatkan efisiensi sebesar 34,85%. Karena struktur kristal nano ini memungkinkan penyerapan cahaya lebih luas dan transport elektron yang lebih cepat. Kemudian yang kedua, kita mengadaptasikan sistem traktif biomimetik, di mana terinspirasi dari heliotropisme bunga matahari, panel surya itu akan bergerak mengikuti matahari sepanjang hari, sehingga meningkatkan efisiensi yang awalnya 28,69% menjadi 40,97%. Kemudian AI otomatis akan mengoptimalkan konsumsi daya mekanis agar surplus energi tetap maksimal. Yang ketiga adalah manajemen energi cerdas berbasis IoT dan data, di mana sensor IoT memantau kondisi lingkungan secara real time, serta membuat prediksi proaktif untuk menyesuaikan orientasi panel. Kemudian ada juga metode fabrikasi roll to roll yang menekan biaya produksi hingga $0,04 hingga $0,10 per watt untuk skalabilitas industri. Data. Teknologi senjata berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pemampatan data real-time untuk mengoptimalkan kinerja sistem fotovoltaik adaptif secara cerdas dan berkelanjutan. Dengan poin pertama, Smart Solar Analytics System, yang mana mengintegrasikan data sensor IoT seperti intensitas cahaya, suhu, kelembapan, posisi panel, dan energi yang dihasilkan untuk memantau performa sistem secara. Untuk data-driven optimization, kita menganalisis hubungan antara kondisi lingkungan dan performa panel untuk menentukan orientasi panel yang paling optimal, sehingga penyerapan energi matahari dapat dimaksimalkan sepanjang hari. Selanjutnya ada machine learning prediction, di mana kami juga memprediksi radiasi matahari, perubahan cuaca, dan potensi produksi energi berdasarkan data historis dan real time, sehingga sistem dapat melakukan penyesuaian secara proaktif. Dan yang terakhir ada biomimetic decision support, yang artinya kami mengadopsi prinsip heliotropisme bunga matahari untuk menghasilkan sistem pengambilan keputusan yang mampu mengarahkan panel secara dinamis dan juga akurat mengikuti kondisi lingkungan. Ini adalah perspektif dari industri yang berfokus pada sistem produksi yang harus efisien dari hulu ke hilir. Untuk meningkatkan efisiensi dari hulu ke hilir dapat melalui beberapa metode seperti salah satunya adalah roll to roll, yaitu metode fabrikasi kontinu lapisan perovskite dari atas substrat visible. Selanjutnya ada lean manufacturing dan design for manufacturing, yaitu mengeliminasi pemborosan dalam lini produksi melalui tiga intervensi, yaitu desain modul toleran variasi roll to roll, komponen tracking modular dengan part minimal, serta antarmuka subsistem yang memudahkan perawatan tanpa pembongkaran keseluruhan sistem. Untuk statistical process control atau SPC, memantau proses kristalisasi secara real time menggunakan control chart untuk mendeteksi penyimpanan sebelum menghasilkan produk cacat, sehingga material tidak terbuang sia-sia. Dan juga Cost Benefit Analysis atau CBA, memvalidasi bahwa investasi pada SPC dan DFM yang hanya menyentuh kurang dari 7% komponen biaya mampu memberikan dampak signifikan melalui peningkatan yield, penurunan reward, dan peningkatan throughput. Dari perspektif teknik elektro, kami mengambil peran sebagai pusat pengendali perangkat keras atau hardware-nya. Fokus kami yang pertama yaitu ada pada kendali dan aktuasi dan presisi. Kami merancang sistem closed loop, jadi kami menempatkan matriks sensor LDR kuadran sebagai mata untuk mendeteksi gradien cahaya secara real time. Data analog ini kemudian akan diproses oleh microcontroller menggunakan algoritma PID yang kemudian akan mengirimkan sinyal PWM untuk menggunakan motor dual aksis. Namun karena bergerak saja tidak cukup, sehingga fluktuasi cahaya akan membuat daya dari sel perovskite naik turun. Oleh karena itu, fokus kami yang kedua yaitu manajemen daya dan MPPT. Kami mengimplementasikan algoritma perturb dan observe PNO dalam circuit converter DC-DC. Sistem elektronika daya ini secara aktif
akan memanipulasi tegangan operasi untuk memastikan energi yang akan kami panen dan transfer ke baterai supaya selalu berada di titik daya puncaknya tanpa membuang banyak energi. Kemudian yang terakhir yaitu infrastruktur IoT dan data. As- Sistem mekanik dan daya ini wajib terhubung dengan komputasi awan. Melalui infrastruktur IoT dan data, sirkuit kelistrikan, kami bertugas mengakuisisi parameter vital operasional seperti tegangan, arus, suhu, dan kelembapan. Kami menggunakan sistem analog to digital converter atau ADC yang beresolusi tinggi untuk memastikan data telemetri yang dikirimkan tetap valid. Untuk perspektif rekayasa nanoteknologi, sel surya merupakan teknologi fotovoltaik generasi baru yang memanfaatkan material perovskite berukuran nano, yaitu 100 sampai 1000 nanometer, sehingga termasuk aplikasi penting rekayasa nanoteknologi di bidang energi terbarukan. Struktur nano yang terkontrol meningkatkan penyerapan cahaya, mempercepat transport muatan, dan menghemat penggunaan material. Proses pembuatannya secara singkat meliputi persiapan substrat FTO, pembentukan lapisan transport elektron, pelapisan perovskite dengan spin coating. Spin coating yaitu salah satu metode deposisi nanothin film. Annealing yaitu proses pemanasan pada suhu tertentu. Kemudian penambahan lapisan transport hole atau HTL, pemasangan elektroda logam, dan enkapsulasi. Prinsip kerjanya dimulai dari penyerapan cahaya oleh lapisan perovskite yang menghasilkan pasangan elektron hole, kemudian muatan dialirkan melalui ETL dan HTL untuk menghasilkan arus listrik. Tiap-tiap teknologi sendiri memiliki tantangan. Untuk tantangan utama dari teknologi ini adalah stabilitas materialnya terhadap kelembapan, suhu tinggi, sinar UV, tegangan listrik, serta isu lingkungan akibat penggunaan timbal atau PB. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk meningkatkan stabilitasnya, mengembangkan perovskite menjadi bebas timbal, serta memperbaiki enkapsulasi dan daur ulang material. Perkembangan terbaru telah menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi, terutama pada sel surya tandem perovskite silikon yang telah mencapai efisiensi hingga 34,85%, sehingga menjadikan teknologi ini sebagai salah satu kandidat utama energi terbarukan di masa depan. Oke, jadi program studi teknik robotika dan kecerdasan buatan berfokus pada mekanisasi, fisik, dan otomasi cerdas melalui pelacakan matahari atau dual axis tracking dan pembersihan mandiri atau self-cleaning, mengadopsi prinsip heliotropisme bunga matahari. Sistem robotik berbasis IoT ini berfungsi menggerakkan panel surya secara dinamis, mengikuti arah datangnya sinar matahari untuk mengoptimalkan penyerapan radiasi sepanjang hari. Nah, dengan perspektif teknik robotika dan kecerdasan buatan ini, yang ditawarkan terhadap panel surya ini adalah pertama, peningkatan efisiensi energi yang signifikan, di mana yang awalnya statis karena mengadopsi sifat heliotropisme ini meningkat menjadi 40,97%, di mana kenaikan efisiensi besar 12,28% ini didapat dari jurnal Syahtuta dan Haryanti pada tahun 2023. Kemudian ada juga tracking waktu nyata menggunakan kombinasi sensor orientasi dan intensitas cahaya, di mana hal ini merupakan fondasi dari heliotropisme. Selanjutnya ada perlindungan lapisan perovskite atau self-cleaning, di mana lapisan perovskite ini harus memiliki sistem self-cleaning sehingga dapat secara aktif dan secara efisien menyerap cahaya matahari. Kami percaya bahwa sel surya berbasis perovskite memiliki potensi besar untuk menjadi solusi energi masa depan dengan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan teknologi konvensional. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, kami dari berbagai bidang di FTMM telah berkolaborasi untuk mengusulkan sebuah perangkat yang dapat mendukung pemanfaatan teknologi ini secara lebih optimal. Melalui inovasi ini, kami berharap dapat menghasilkan energi yang lebih efisien, sekaligus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan minim emisi karbon. Mungkin ini hanyalah satu langkah kecil dari kami, tetapi setiap perubahan besar selalu dimulai dari sebuah langkah kecil. Small actions, big change. Sekian presentasi dari kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penggunaan kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.